ini lagunya apa, karena tadi semua yang saya nyanyikan ada lagunya di situ semua. Jadi orang-orang yang nyanyi bahasa Inggris langsung tertayangkan ini lagunya apa gitu kan, liriknya ya. Saya harap tim musik, anak muda siap gitu, misalnya latihan ya, gue mau nyanyi lagu ini, sep ya, langsung cepet. Karena seperti itu Roh Kudus, saudara yang kasih ya, bagaimana kita membuat pujian penyembahan itu seperti tahta, saudara ngerti ya. Nanti kapan-kapan saya akan ajak teman saya ke sini yang bisa ngajarin anak-anak muda membuat tahta pujian penyembahan. Ya, karena bukan hanya sekedar bermain musik tapi harus mencari hadirat Tuhan. Dan itu seperti satu tahta, membuat tahta berikutnya, tahta berikutnya, tahta berikutnya, tangga berikutnya, tangga berikutnya, sampai kepada hadirat Tuhan yang terbuka. Ya. Hari ini saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya mau bilang, saudara yang kasih, ada satu ayat tiba-tiba saya sampai kepada ayat ini, 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Saudara buka handphone suci, Android suci. 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Boleh saya minta air hospitality? Ya. Sigap. Jadi kalau ngeliat sama Tuhan udah cep gitu. Ya. Sekali lagi saya katakan, celakalah aku tidak memberitakan Injil. Jadi rupa-rupanya, terima kasih Tuhan berkati. Jadi rupa-rupanya dalam hidup ini Tuhan mau supaya hidup kita tidak celaka. Tapi celakanya kalau saudara dan saya enggak memberitakan Injil. Kemarin saya dengar kebaktian di mana yang bawa firman Tuhan itu Saifuddin Ibrahim, saudaraku yang kasih, dan dia khotbahnya sampai 2,5 jam, saudara. Ya, dan dia bawa istrinya Pak Kace, dia bawa istrinya sendiri, ya. Jadi dia punya istri itu orang Cina Pontianak apa saya lupa, ya juga dari seberang dan dimenangkan sama dia, saudara yang kasih. Ya. Dan ceritanya panjang dan saya dikasih 7 bukunya. Nah, saudara kalau yang mau baca nanti boleh. Saya punya 7 bukunya, Saifuddin Ibrahim, saudara, di mana Tuhan menangkan hambanya dan dia menginjil dan menjadi banyak orang-orang yang menang atas hidupnya. Ya, banyak orang dimenangkan atas kesaksiannya dan firman Tuhan. Boleh disampaikan dan banyak orang-orang Kedar juga dimenangkan, saudara. Kita tampilkan slide-nya. Berarti saudara dan saya harus melakukan yang namanya menginjil. Sama-sama katakan menginjil. Menginjil, saudara. Ya, menginjil. Saudaraku yang kasih, Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak menginjil, saudara. Ya, udah bisa? Bisa? Nggak bisa? Bisa apa nggak bisa? Tadi kan ada itu PDF-nya. Iya itu. Saya buat PDF supaya nggak berat. Layarnya disatuin lagi. Tadi itu kan dibagi 2 atau digeser, digeret. Hari ini kita akan belajar yang namanya penginjilan, ya, di maximize. Bisa dikecilin lagi karena itu terpotong. Enggak semuanya kebaca. Ya, kecilin dikit.
Oke, penginjilan, pelepasan tadi bisa view banget itu. Oke, alright. Udah kelihatan ya? Kelihatan saudara? Penginjilan, pelepasan, inner healing, saudara. Saya mau hal ini terjadi lagi di gereja ini. Dulu zaman saya anak-anak muda, hampir setiap hari di sini penginjilan, ada pelepasan, ada orang gila, ya, ada inner healing, disembuhkan, semuanya terjadi. Dan saya butuh orang-orang sebenarnya. Makanya saya bikin pemuritan supaya orang-orang ini dipersiapkan untuk penginjilan, ya, supaya orang-orang yang masuk ini disembuhkan dulu hidupnya, baru dia bisa menyembuhkan hidup orang lain. Ngerti saudara? Ya, makanya saya bikin pemuritan supaya dilepaskan dulu hidupnya, baru dia bisa melepaskan orang lain. Sambil dia juga melepaskan semua beban hidupnya, semua keterikatan hidupnya. Kemarin saya sudah bagi kutuk karakter di mana ada banyak ikatan dalam hidup kita. Ya, jadi entah saudara anak-anak, anak muda, orang tua, saudara harus menginjil. Ya, anak saya selalu ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita dialognya dual bahasa, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, gitu kan. Jadi ada yang dia ngerti, ada yang nggak ngerti. Ya, agak ribet emang. Sekolah dari bahasa Inggris di Indonesia, Indonesia di bahasa Inggrisin lagi. Ya, penginjilan next. Firman Tuhan dikatakan di Markus 16, dia berkata kepada pergilah. Ya, Tuhan berkata pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Ya, semua makhluk, saudara yang kasih. Dan tanda tindakan akan menyertai mereka orang percaya, dalam namaku mereka akan mengusir setan, mereka akan berbicara dalam bahasa baru dan seterusnya. Saudara sudah baca? Ya, minum racun maut pun tidak akan mati dan segala dan terusnya dan seterusnya dan sebagainya. Pergi keluar, memberitakan, artinya proclaim, mendeklarasikan, mengatakan dengan tegas, dengan berani. Seringkali kita nginjilin orang aja takut. Ya, takut ya. Takutnya apa? Ditolak. Kalau enggak digebugin, ya. Menegaskan melalui tanda-tanda yang menyertainya. Pada saudara dan saya, amanat agung adalah menginjil. Saya lagi cari videonya kemarin, ternyata ada yang videoin saya waktu doain pemulung di jalan dan orang gila di jalan dan orang-orang pincang di jalan, ya, orang-orang jalanan gitu. Waktu kita jalan menjalani negeri sambil doa keliling dan kita doain orang-orang, itu ada yang videoin. Saya cari teman saya, ya, cuma dia lagi ke gereja kayaknya, mau dikirimin. Udah lama saya tungguin dari tadi malam. Lagi ada pelayanan. Next, penginjilan, saudara. Ya, penginjilan itu apa sih? Yang pertama memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Ya, jadi saudara harus membawa tentang, ngerti ya? Jadi tujuan saudara dan saya kalau saudara menginjil tentunya kepada orang yang belum percaya Yesus. Tapi kalau saudara diperhadapkan sama orang yang sudah percaya Yesus namun hidupnya perlu dijamah Tuhan, maka saudara harus menjamah hidupnya. Ya, menantang orang untuk bertobat dari dosanya, berharap dia percaya akan Kristus, kemudian menerimanya suatu hari sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya, kalau saudara hari itu tiba-tiba Roh Tuhan dorong hidup saudara untuk ketemu orang dan ngobrol, ya, mau saya doakan enggak? Mau. Arahkan untuk terima Tuhan Yesus. Ya. Entah dia hari itu bagaimana Tuhan bisa buat sesuatu, Tuhan buat bisa rekayasa, seperti saya tiba-tiba ketemu orang pincang, saya udah lewatin orang pincang tuh, Tuhan bilang suruh balik. Bapak kenapa? Kok jalannya begini? Saya stroke. Dia bilang gitu. Bapak rumahnya di mana? Bapak mau ngapain? Udah makan belum? Ya kan? Oh, Bapak mau saya doain enggak? Mau, dia bilang gitu. Ikutin doa saya ya, Pak. Nah, Tuhan, ya, Bapak agamanya apa? Seberang gitu kan. Tuhan, ya, aku terima, ampuni segala dosaku, aku terima Engkau sebagai Juru Selamat pribadiku, ampuni semua dosaku. Saya nggak ngerti saudara, siapa tahu habis itu dia ditabrak kereta, ya nggak? Ya, sudah selamat. Ya, tapi hari itu saya sudah doakan dan teman saya juga berkati. Ya. Kisah Rasul 26 ayat 18 untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Intinya adalah saudara menginjil memenangkan jiwa. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, tanya Tuhan. Ya, mari saudara, ya, saya juga adalah domba. Saudara. Buat di hadapan Tuhan, saya adalah domba. Ngerti ya? Sekalipun saya dikatakan anjing penggembala, tapi saya adalah domba dan Tuhan adalah gembala saya. Dan saya juga harus menginjili.
Ya, memenangkan domba-domba, memenangkan jiwa-jiwa. Ya, tapi bukan hanya tugas saya pribadi, tapi tugas saudara dan saya dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya diam saja, karena nanti Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kamu sudah kabarkan tentang aku? Ya, berapa jiwa? Kalau hari-hari ini kita hanya diam saja, berkutat dengan permasalahan hidup kita, ya, kurang ini, butuh ini, butuh itu, tapi tidak melakukan tugas amanat agung, maka sebenarnya kita tidak mencari kerajaan Tuhan dulu. Firman-Nya berkata apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, ditambahkan artinya semua yang kita perlu. Waktu kita mau menginjili, Tuhan, gue butuh mobil untuk penginjilan. Dikasih nggak? Dikasih, sudah dikasih. Ya, Tuhan, aku butuh ini nih untuk pelayanan. Dikasih? Dikasih. Ya, saya setiap mau butuh penginjilan ke daerah-daerah, Tuhan, itu jauh loh, saya butuh mobil. Saya bilang sama teman saya, itu jauh, saya butuh mobil. Tenang, lu mau butuh mobil yang mana? Disediain langsung, saudara. Tapi habis pelayanan dikembaliin, saudara. Ya, next. Kunci dalam memberitakan Injil, bagaimana sih? Banyak orang yang takut, saudara. Yang pertama, saudara harus andalkan Roh Kudus. Sama-sama kata andalkan Roh Kudus. Iya. Kita menerima Roh Kudus sebagai orang percaya, kuasanya ada dalam kita. Jadi Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kita nih ada orang, aduh Tuhan, gimana ya? Saya pengen ngomong sama orang itu. Tuhan, tolong kasih sesuatu untuk saya bisa ngomong dan saya bisa memberkati atau saya bisa mendoakan paling tidak. Ya. Sepakat, sama katakan sepakat. Sepakat itu adalah the power of agreement. Sepakat dengan perintah Tuhan, sepakat dengan memimpin. Nah, sekarang saya sudah instruksikan menginjil. Sepakat. Menginjil itu bukan berarti ya, saudara yang ngasih buka Alkitab depan orang, wah bertobatlah gitu, enggak ya. Kayak yang di Manado kan pakai mic gitu kan di pasar-pasar, ya iyalah mayoritas Kristen. Coba di Aceh buat begitu, ya. Agak ribet. Ya, tapi ketika saudara ketemu person by person, pribadi, kamu kenapa? Kenapa kamu sedih? Kenapa sih? Lalu tanya, Tuhan berikan aku roh hikmat perkataan supaya bisa mengajak orang. Ujung-ujungnya kamu mau aku doain nggak? Gitu. Ya, boleh deh. Nah, ajak terima Tuhan Yesus. Amin. Udah, setelah itu biar Roh Kudus bekerja. Ya, percaya and never give up. Lakukan dengan iman percaya. Bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua itu ada hitungannya. Ya, suatu hari saya nggak bisa tiba-tiba frontal ke pesantren. Saya diajak teman, berani nggak lo penginjilan pesantren? Berani. Gimana caranya? Wah, lo penginjilan di pesantren, saudara. Gimana caranya? Itu ada caranya, saudara. Ya, bahkan teman saya yang Chinese pakai jilbab dia. Ya, masuk kita. Kita buat sesuatu tindakan profetik dan kita kasih makanan dan segala sesuatu, ada caranya, saudara. Ya, percaya and never give up. Ya. In the right place, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, lakukan dalam ketepatan. Jadi tanya Tuhan, wah ini ada orang ini bukan satu kebetulan, Injil nggak ya? Injil nggak ya? Tuhan, kalau orang ini masuk hari ini adalah jatahnya atau saatnya orang ini dengar keselamatan, tolong beri aku kekuatan untuk berbicara. Ayo saudara yang kasih. Itu yang namanya saudara ketika nginjil, blessingnya saya mau katakan itu ngalir. Amin. Dan kalau saudara semua bergerak, maka jiwa-jiwa, blessingnya jiwa-jiwa akan tempat ini, itu akan semakin terbuka. Saya ngiri lihat rumah sebelah, saudara. Ya, rumah sebelah sudah ngapain? Udah bangun, tingkat ya. Saya bilang, Tuhan, suatu hari kita akan bangun. Iya, tingkat. Ya, entah mau gereja di bawah, gereja di. Saya mikirnya sih gereja di atas, bawah parkir. Jadi kalau ada tempat tinggal di atasnya lagi, gitu. Jadi 3 tingkat. Ya, mungkin di bawahnya tempat tinggal, bisa juga parkirannya digedein. Saya bilang, Tuhan, ini saatnya. Tapi tidak terjadi kalau saudara dan saya tidak bergerak, karena ini adalah amanat agung. Ya, tadi firman Tuhan berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wow, ternyata Tuhan bilang, engkau seseorang yang tidak menggenapi firmanku kalau engkau tidak memberitakan Injil. Ya, ada orang yang bagian memberitakan Injil sampai mati, saudara. Ya, ada martir. Ya, tapi kalau saudara dan saya tidak cukup imannya sampai situ, ya Tuhan nggak akan luaskan sampai situ. Ya penderitaan-penderitaan kecil lah, paling dihina, dikatain kafir, ya biasalah. Ya kan? Paling gede juga paling ya diapain lah, ditimpukin gitu kan. Itu udah menjadi bagian kita. Next. Penginjilan sebagai gaya hidup. Nah, ini ada beberapa pelayanan
Itu teman saya ada di pesantren dan kita buka pos rumah singgah, ya, itu ada di Serang, dan kita doa di jalan-jalan, saudara yang kasih. Ketemu orang di jalan kita doain, ketemu orang di jalan kita doain. Ini namanya street healing. Ya, saya ikut kelompok namanya street healing, dikasih seperti motivasi bla 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 bla. Berani nggak? Yuk kita turun ke jalan. Jalan sambil jalan ketemu orang, sapa, ngobrol, doain. Sapa, ngobrol, doain. Berani saudara? Ya, berani nggak? Waduh, nggak cuman ini yang ngomong. Ya, ada amin? Ya, berani apa takut? Ya, udah nggak saatnya takut, saudara. Karena hari-hari ini sejak zaman pandemi, ya, dulu kita nginjilin cuma kasih makanan. Tapi waktu zaman pandemi, kita langsung ngomong, engkau mau terima Yesus, terima, saudara. Udah Yesus yang saya ngomong. Ya, saudara, tuh kita bagi makanan sambil kalau kita lihat ada gerakan Roh Kudus, waktu kita kasih makanan, nah itu sentuh orang itu. Bu, ini ada makanan dari bos kita yang ulang tahun. Ibu udah makan belum? Oh belum. Ajak ngobrol. Ya. Oh ibu gini. Tuhan bilang doakan. Wow, itu buat Tuhan. Ingat, satu berbuat berapa malaikat? Bayangkan, saudara kasih. Kalau saudara dan saya bisa membuat sorga itu bersuka cita. Wow. Ya enggak? Suka turun atas. Amin. Ya. Saudara, kalau kita sering berdoa ada tarian di jalan-jalan, ada penginjilan di jalan-jalan, why not do it now? Ya enggak? Nanti saudara yang mau ikut pemberitaan, kita akan kerjakan. Sepakat dulu sama Minan, kita akan jalan begini. Nanti kalau begini, kita akan cover dengan darah Yesus, karena itu perlu pengcoveran Roh Kudus, saudara ya. Dan perlu pengcoveran malaikat-malaikat, ngerti? Supaya waktu kita doain orang, tutup semua mata yang tidak harus melihat, gak ada handphone yang harus merekam. Itu bisa, saudara. Ngerti ya? Ya, itu bisa. Dan kita aktifkan waktu itu, nggak ada yang ngerekam, nggak ada yang lihat. Saya lihat teman saya lagi doain pemulung, saya lihat nggak ada yang lihat, lewat semua, sup. Nah, bisa. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan lihat, nah mungkin Tuhan mau adakan sesuatu. Injil itu tinggal dalam hidup kita, harus menjadi sebagai gaya hidup. Amin. Pikiran, sikap, kata-kata, tindakan adalah ekspresi dari Injil itu. Kita memberikan Injil kapan? Kapanpun. Dulu saya ingat ibu saya, tukang sol sepatu aja diinjilin, naik taksi diinjilin, tapi emang agak-agak ekstrim sih cara nginjilinnya. Begitu ketemu orang Kedar, isafa inahu rohullah wa kalimatuhu, wah, ya, gua aja kagak ngerti. Saya dulu Islamologi, nah, ibu saya dulu gitu, ya kan? Apalagi dulu ibu saya bilangnya, apa namanya? Ya gitulah bahasa-bahasa Arab, saudara. Karena dulu ada diktatnya, saya bilang, wah saya buka nih bahasa Arab, gitu kan? Artinya firman Tuhannya gini-gini. Nah ke bawah sama saya waktu itu ke sekolah. Dibuka sama guru agama saya, dia gak ngerti, dimarahin saya. Aduh, saya bingung juga tuh guru agama. Ya, kita tidak perlu menjadi seorang yang terdidik untuk menginjil, saudara. Ngerti? Saudara gak harus lulusan sekolah teologi. Ya, untuk menginjil. Bahkan banyak orang lulusan teologi gak pernah menginjil. Nah, kita dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 2. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nasimu itu bisa memberkati orang. Saya berulang ceritakan ada Pak Haji, udah gak makan saudara 1 harian. Tiba-tiba saya doling sambil bawa nenteng-nenteng nasi. Ya berapa sih 10 bungkus, 15 bungkus yang bisa dibawa motor, ya gak? Tiba-tiba saya kasih, dia nangis. Bapak mau saya doain, didoain. Waktu itu dengan nasi, telur, mie, harga dari sebuah jiwa saya berikan dan doakan. Seorang haji, ya, dan istrinya belum makan. Saudara bayangkan bagaimana saudara bisa menjadi utusan-utusan dan mengenapi firman Tuhan. Amin. Jadi saudara di gereja saudara boleh pakai karunia segala macam. Oke lah pengembangan karunia seperti zaman sinode dahulu. Tapi yang penting Tuhan mau tanya berapa banyak jiwa yang sudah kamu injilin. Itu yang penting. Amin. Ya, bolehlah kita berteologi, berdenominasi, bersemua apapun pengertiannya, tapi ketika kita menghadap Tuhan, berapa jiwa yang sudah kamu injili dan dimenangkan, ya, sampai terdengar kabar kebenaran itu sudah dikasih. Dan Tuhan belum mau datang kalau sebelum segala sesuatu dipulihkan dan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai suku-suku pedalaman. Ya, kemarin saya suruh diajak naik suku Baduy lagi, saya bilang, aduh Tuhan,
Ya, bukan gak mau. Capek ya saudara. Kalau bersembilan, bersepuluh oke lah. Ini ber-60. Kalau penginjilan terlalu banyak. Ya, kalau penginjilan cuma bertiga, berlima gitu kan, atau berdua paling enggak, karena kita harus sepakat, itu lebih enak geraknya. Tapi kalau terlalu banyak, biasanya kita bagi split. Kalau 10 biasanya lo 3 ke arah sana, 3 ke arah sana, 3 ke arah sana mulai. Ya, nanti kita kumpul di titik temu. Lalu kita berkati kota ini dan bangsa ini. Biasanya seperti itu, saudara. Next. Nah, selain kita penginjilan, pasti kita juga ketemu yang namanya pelepasan, karena itu tidak bisa dibisahkan, saudara. Karena penginjilan Tuhan Yesus pasti juga bertemu dengan pelepasan ya. Waktu Tuhan Yesus habis menginjili, lalu dia mengalami badai di perahunya, ketemu orang kesurupan gitu ya. Jadi banyak pelepasan ya. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tindakan mengusir roh jahat dalam nama Yesus dan kuasa Tuhan. Siapa? Yaitu orang yang terikat oleh setan, iblis, roh jahat. Manusia itu ibarat rumah, bila tidak dijaga maka akan didiami oleh iblis. Jadi waktu saudara menginjili, saudara akan ketemu orang-orang yang ada spirit di dalamnya. Ngerti ya? Saya waktu ibadah waria itu pakai apa, saudara? Banyak pakai apa? Susuk, opo-opo. Ya, jadi begitu ngeliat udah kecium banget, saudara. Ya, entah di sini, entah di mana, saudara yang kasih ya. Pelepasan. Jadi manusia itu seperti sebuah rumah, iblis dapat masuk ke rumah itu, ya kita lepas, tapi iblis bisa masuk kembali, maka kita harus maintain orang yang kita injili. Ya, kalau sudah menang kabar, saudara doakan ya. Rumah itu jangan dibiarkan kosong, ya. Dan selalu saudara yang kasih, kalau saudara punya teman, saudara sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, gimana kabarnya? Tanya lagi, saudara. Ngerti ya? Tanya lagi, ya. Iya nih masih ada masalah, yuk doakan lagi, gitu, saudara. Ya, hari-hari ini seberapa banyak saudara peduli sama apa yang terjadi di sekeliling. Tapi banyak kan orang Kristen peduli hanya untuk masalahnya sendiri. Mari kita mau dengar firman Tuhan. Celakalah aku kalau tidak aku tidak menginjil. Jadi saudara buat apa ikut Tuhan bertahun-tahun? Tuhan maunya supaya kita go out, bukan keluar dari gereja ini dan tidak kembali. Artinya apa? Keluar menginjil dan bawa kembali jiwa-jiwa. Amin. Ya. Tuhan bawa saya menginjili banyak orang di Tangerang sana, di Cina Benteng, dan saya bertemu orang-orang yang juga punya hati menginjili dan mereka raja-raja. Ya. Dan saya bilang ini adalah divine connection. Waktu saudara nginjil, nanti saudara akan ketemu divine connection. Ya, itu akan terbentuk, saudara. Dan gereja ini sudah banyak divine connection-nya. Ya, nanti kita akan di suatu waktu saya berdoa dan Tuhan akan menggerakkan segala sesuatunya dan divine connection itu akan datang semuanya dan menggenapi apa yang menjadi pesan Tuhan. Amin. Next. Bagaimana bagaimana iblis bisa masuk dalam diri manusia? Ya, ini termasuk bahan pemuritan sebenarnya, tapi saya sampaikan di hari Minggu. Ya, saudara menginjil bukan saja kita ketemu orang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan juga banyak masih dirasukin oleh kuasa gelap. Biasanya kutuk garis keturunan seorang anak bisa terikat iblis sejak lahir karena faktor orang tua yang terikat kuasa gelap. Jadi kalau ada nenek moyangmu, orang tuamu masih main kejawen, main dukun, simpen jimat-jimat, simpan benda-benda di rumah. Perhatikan, ya, putuskan, buang semua benda-benda itu, ya, buang. Istri saya dulu keluarganya juga termasuk orang yang berhubungan, terikat dengan kuasa kegelapan, sehingga kutuknya itu nurun. Ya, nah karena saya tahu juga kakek saya juga adalah orang kejawen, bagaimana kekayaannya semua dari Mbah Darmo itu adalah dari Sibolis, saudara. Ya, maka saya perlu memutus semua kutuk rantai itu, rantai kutuk sampai keturunan di bawah saya. Ya, kalau ada keterlibatan pada okultisme ini bahaya, karena itu sama saja menyerahkan hidupnya kepada iblis. Ya,
Sakit penyakit yang menyebabkan pertahanan jasmani roh lemah sehingga iblis bisa menerobos masuk. Ingat, sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu sakit penyakit, saudara harus betul-betul datang ke Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Ya, kenapa? Ada apa? Apa ada celah, ada kemarahan, ya, yang iblis masuk menuntut, ya. Kelemahan jiwa, stres, depresi, marah, benci, patah hati menyebabkan pertahanan rohani lemah dan iblis masuk. Serangan kuasa gelap, sihir tenung, guna-guna. Saudara, kalau pelayanan ke pedalaman, ke suku-suku, itu sihirnya kenceng, saudara. Tenungnya kenceng, santetnya kenceng. Jadi kalau kita nggak prepare dari bawah, kayak saya perjamuan, pengurapan, perkataan, semua dijaga, saudara. Ya, jangan sampai kita udah sampai ke suku pedalaman itu ketemu dukunnya jeger. Ya, itu proteksinya harus kuat. Ya, dimasuki iblis karena belajar ilmu gaib. Ya, jangan sampai belajar ilmu begini ya. Dikuasai iblis karena sengaja menyembah iblis, mengikuti ritual gereja setan segala macam. Nah, hidup orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau meninggalkannya itu bisa dikuasai iblis sekalipun dia orang Kristen, ya. Ini ada pelayanan pelepasan. Next. Nah, ini adalah pelayanan pelepasan. Kemarin saya dikasih video dari Mbak Titin, ada anak yang kesurupan ya, tapi videonya serem. Jadi saudara harus doain anak-anak saudara. Jangan sampai anak saudara main kemana, ya kan. Dulu saya pernah, saudara, main, kaki saya masuk jeruji rantai sepeda, lalu dibawa kemana tuh? Lalu disiram pakai minyak. Syok, apalah itu bahasa Arab dikeluarin. Wah, segala macam didoain, bla 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 bla, tambah bengkak saudara. Ya, tambah bengkak. Saya bilang, wah ini nggak benar nih, masa saya dibawa? Saya doa sama Tuhan dalam nama Yesus, patahkan semuanya. Ya, saudara yang kasih, Yesus memberi perintah supaya orang percaya mengusir setan-setan. Jadi siapa yang di sini yang takut setan? Nah, saudara orang percaya bukan? Ya enggak? Usirlah setan. Tapi kadang-kadang kita ada begini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Loh kok kayak waria ngusirnya? Ya. Atau dibukain pintunya. Keluar kau. Ya, iblis bisa keluar sendiri nembus, saudara. Ya, atau kadang-kadang kita mengusir setan sambil kesetanan. Saudara kasih, kita harus perlu penuh dengan otoritas. Ngerti ya? Iblis itu ngerti. Ada orang yang penuh dengan roh, penuh dengan otoritas, sama orang yang tidak tahu menggunakan otoritasnya. Karena dia akan bisa nakutin sebelumnya. Ya udah wow gitu kan. Ya, saya pernah waktu di kampus ada yang kesurupan teman. Ya, ada teman saya di itu kan, dengan dulu si Bung Erdo itu. Begitu datang tuh ketuk-ketuk, gua tahu lu pacaran di bawah pohon, kata iblis yang kerasukan. Nah, wah lu kenal lu dalam hati saya. Ya, saya tengking dalam namanya keluar gitu kan. Nah saudaraku yang kasih, saudara dan saya tugasnya juga dalam penginjilan nanti akan ketemu yang namanya ngusir-ngusir setan. Ya, pada dasarnya iblis itu sudah dikalahkan, amin. Pada dasarnya dia cuma nakutin aja, tapi saudara dan saya jangan takut, ngerti ya? Sama hantu takut, sama Tuhan nggak takut. Nah dibalik tuh hantu Tuhan berbeda, saudara yang kasih. Ya, sama tuyul takut, tuyul itu aja saudara yang kasih. Ya. Tuhan telah memberikan senjata-senjata, amin. Ya, pergunakan karena waktu penginjilan, saudara mau nggak mau cover semuanya. Ingat ya, satu jiwa saudara rebut dari iblis, ngomel nggak dia? Wah, ini orang udah rebut dari gua. Ya, saudara harus proteksi semuanya. Makanya orang-orang yang pelayanan mau doain orang sakit, mau apapun itu, jangan lupa perjamuan kudus. Itu prosedur. Perjamuan pengurapan itu prosedur. Termasuk pelayanan hari Minggu. Ya, prosedur. Saya mau katakan, bahkan saudara kalau sekalian mau ekstrim kerja pun saudara perjamuan. Itu prosedur. Saya mau katakan, karena kita nggak bisa meremehkan kekuatan roh di sekeliling kita. Ya, pengusiran setan dilakukan dalam kuasa satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya Matius 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir. Jangan sampai yang kita diusir setan, saudara. Kita yang ngusir setan. Ya, tapi bukan berarti saudara cari-cari uji nyali kemana? Ke rumah kosong itu. Wes, enggak. Ya, yang saudara harus usir adalah setan dari
seseorang, atau misalnya saudara mendoakan rumah, wah ini banyak, saudara harus cari, ya ini kenapa? Saya pernah waktu itu doain rumah, wah ini banyak bolisnya nih Pak, bilang gitu, mau didoain nggak? Ya udah, buang ini, dia nggak mau, ya udah, males. Kalau disuruh buang itu, buang ini, jimat-jimat kagak mau, ya udah. Next. Nah, dalam penginjilan, saudara juga yang bertemu dengan namanya inner healing, saudara inner healing. Kadang waktu penginjilan saudara akan bertemu dengan orang-orang yang jiwanya itu hancur. Yang fisiknya mungkin kuat tapi lemah di jiwa. Ingat ya. Ya, sebab banyak orang yang malah suka dengan keadaan dirinya yang terluka. Banyak orang terluka, saudara. Karena maunya dimengerti terus, dielus, disayang. Kamu tuh kenapa? Kok nggak ada yang ngerti aku sih? Sepertinya seluruh dunia yang paling berat penderitanya adalah dirinya, gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Ya, maka saudara harus sentuh hidupnya dengan inner healing. Nah, orang-orang yang menyentuh ini juga harus sudah sembuh, ngerti ya? Jadi jangan orang luka ketemu orang luka, akan sama-sama melukai. Hanya mereka yang dewasa yang akan mewarisi, dipercaya Tuhan. Orang dewasa ini orang yang sembuh. Ya, nanti kita akan belajar inner healing. Di pemuritan banyak, saudara. Kita belajar inner healing. Ini seperti kalau di GBI itu healing movement camp, gitu ya. Menyadari keadaan jiwa, mengakui keadaan diri, karena ini adalah jalan menuju pertobatan dan kesembuhan. Ya, kadang orang yang sudah percaya Tuhan pun juga harus diinjili supaya dia keluar daripada kehidupannya yang menyesatkan. Jangan membawa sekarung ngenang musuk, sakit menahun, tidak pernah sadar sedang bawa beban dari berbau busuk. Ya, seringkali kita melayani Tuhan, mengiringi Tuhan juga baunya busuk. Ya, masih banyak luka, masih banyak kecenderungan dan segala macam. Ya, next. Nah, kita akan ketemu sama orang-orang yang punya luka batin. Seperti ini, cutting, dia suka melukai diri sendiri. Jadi waktu menghadapi masalah dia akan cenderung mengata-ngatakan dasar gue emang bego, dasar gue emang begini, dasar emang aku ini keturunan begini, ya. Lalu dia mau mengutuk dirinya sendiri. Ya, membenci dirinya sendiri. Nah, ini tanda ada luka batin dalam hidup. Saudara perhatikan. Kalau ada hidupmu waktu engkau ngadapin sesuatu dan engkau membenci dirimu sendiri, lama-lama engkau membenci di mana engkau melahirkan, ujungnya engkau akan membenci Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya, sering melakukan tindakan kekerasan, bahkan dapat membahayakan. Ya, escaping, suka melarikan diri dari masalah. Lagi punya masalah, dia lari ke rokok, mungkin dia lari ke narkoba. Nah, yang paling bahaya lari ke makan, saudara. Gua punya stres nih, gua lagi stres, makannya banyak sampai obesitas. Ya, minum. Ya, kalau minumnya Fanta, Coca-Cola, ya paling ginjalnya yang rusak. Tapi kalau minumnya alkohol, ya semuanya rusak. Ini tanda luka batin. Kita perlu melayani orang-orang yang seperti ini. Amin. Entah dia percaya Tuhan, sudah percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan, kita perlu melayani orang-orang seperti ini. Dan ini butuh tim. Jadi nanti ada mungkin didoakan perlu pelukan, ya enggak? Ya cewek meluk cewek, ya kan? Cowok meluk cowok. Tapi kalau waria siapa yang mau meluk? Cewek, ya. Waria itu harus dipeluk cewek, karena kalau waria dipeluk cowok bahaya. Yang cowok juga males. Tapi saya waktu itu udah digini sama pimpinan saya, udah jangan takut, doain aja. Ya Tuhan, mana nih warianya? Dia udah lagi nyembah Yesus, udah begini berlinang air mata, saya doain, tumpang tangan aja kan dalam nama Yesus. Ya, soalnya yang saya tumpangin chopping saudara, bencong pinggir kali, ya. Jadi mukanya agak serem. Berdalih, perfeksionis, merasa putus asa, rendah diri, segala macam. Itu juga luka batin. Gak bisa begini, harusnya begini. Itu juga luka batin, saudara. Putus asa, rendah dirimu, aku tuh gak bisa, gak mampu, aku tuh kenapa begini. Itu ada tanda luka batin. Ya, mengalami rasa kosong, rasa sakit dalam batin yang dalam, mudah teriritasi, wah kayak kulit nih. Perasaan benci, dendam yang sering muncul. Ya, sedikit-dikit sakit hati, sedikit-dikit sakit hati kok sedikit. Terlalu sensitif pada peristiwa tertentu, sering merasa diserang. Ada orang kan ya, yang nangis mulu. Ada berita apa nangis, ya. Dijelekin temennya nangis, gitu kan. Nggak dipedulin orang tuanya, nggak dipedulin pacarnya, suaminya segala nangis. Terlalu sensitif. Berarti ada luka batin. Jadi jangan dasar lu anak-anak, ada luka batin.
Mari kita layani orang-orang seperti itu. Amin. Ya. Nah, saudara, teruji ini harus teruji nanti kalau ngelayanin waria. Saudara. Nah, waria itu cowok tapi perasaannya cewek dan tenaganya cowok. Ya, waktu itu kan saudara, begitu selesai KKR waria kan cewek kan, gini kan. Ya, yang mau dapat transport ongkos pindah ke gedung sebelah, tiba-tiba dia lari. Wah. Saya sampai geli-geli nonton saya. Wow. Ya. Karena mau dikasih duit buat transport, ya kan? Itu satu waria dapat 100.000 sudah ngasih. Bayangkan ada 500-600 waria dapat ngeluarin berapa juta, saudara. Sulit untuk merasa dikasihi baik oleh sesama ataupun oleh Tuhan. Mudah frustasi. Gejolak batin tidak bisa diungkapkan. Kenapa sih gue nggak jelas? Gelisah. Bahkan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya atau ketidakpedulian. Marah kepada Tuhan, nyalakan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Nah, ini ada tanda luka batin. Ya. Susah berdoa, menyembah dan tidak punya kekuatan. Ya. Hari-hari ini Tuhan mau untuk dan saya paksakan diri untuk bisa berdoa. Amin. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Mari tenang, saudara, berdoa. Amin. Menyembah. Tuhan itu tidak berurusan dengan efek akibat. Tuhan tapi dengan benih dan akarnya. Apa yang menyebabkan saudara seperti itu? Ada luka apa? Masa lalu misalnya dengan orang tua, dengan keadaan, pernah dibully, ya maaf, pernah diselecehkan, pernah disodomi, mungkin seperti itu. Waria itu biasanya kalau nggak ditinggalkan bapaknya, itu biasanya masa kecilnya pernah disodomi. Banyak kejadian yang seperti itu, kesaksiannya. Ya, yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalas luka-luka mereka. Kalau saudara perhatikan Jonathan, ada kesaksiannya di YouTube, bagaimana dia dari anak cowok berubah menjadi Miss Waria yang sangat cantik, lalu dijamah Tuhan, balik lagi ke cowok, ya. Tapi dia sudah operasi kelamin, saudara. Nah, itu gimana? Ngadepin orang-orang yang seperti itu, saudara yang kasih ya. Kita kan di sini masih jemaatnya orang-orang normal, saudara, ya. Normal semua kan? Nah, gimana kalau Tuhan kasih jiwa-jiwa yang ekstrim begitu? Ya. Next. Inner healing roh dan jiwa. Ya. Respon yang benar. Nah, mungkin Angga nanti bisa jadi umpan kalau pelayanan waria. Ya, jadi yang khotbah itu harus yang ganteng-ganteng supaya warianya nggak berisik. Respon yang benar dan percaya Tuhan itu sangat baik. Percaya Tuhan mencintaimu, ya. Tuhan itu mengasihimu, itu kita harus kasih respon ke dia. Ya, Tuhan menyayangimu, ya. Tuhan itu peduli, jangan engkau merasa sendiri segala macam. Nah, nanti tanya Tuhan bagaimana saudara waktu melayani. Ya, stop mengasihani diri sendiri, ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi waktu saudara bawa orang harus ada pengakuan keluar dari mulut itu. Ngerti? Jadi jangan cuma mau saya doain enggak? Tuhan kami bawa anakmu enggak. Saudara harus ajak orang itu mengaku. Amin. Ajak orang itu mengaku. Kalau saudara dia tuntun Tuhan untuk mengajak orang itu mengampuni, katakan, saudara, ayo katakan, lepaskan pengampunan. Siapa? Kau lagi bermasalah sama siapa? Ya, saya lagi benci sama suami saya. Ayo, siapa namanya? Ayo ngomong. Ya, aku melepaskan pengampunan buat suamiku si ini. Nah, ajak, saudara. Ya, memang begitu penginjilan. Ngerti? Ya, dan dengan itulah saudara dan saya menjadi alat Tuhan. Itu menjadi hitungan, ya, di hadapan Tuhan. Dan saudara dan saya ketika melakukan ini seperti, saya katakan seperti mengumpulkan bata-bata di sorga untuk rumah saudara dan saya jadi, saudara. Amin. Ya, seperti saya mau katakan, bukan berarti kalau sudah tidak lakukan tidak jadi rumahnya, tapi seperti saudara menambah misalnya desain, menambah sesuatu. Next, melayani inner healing orang lain, kenali akar benihnya. Nah, saudara akan mengalami seperti ini nanti, ya. Saudara pernah mendoakan orang seperti ini, ya. Nanti ke depan kita akan lakukan, saudara, misalnya saya akan bikin suatu ibadah dan saudara undang orang lain, kita akan berdoa menyembah dan ada nanti usher, ada catcher. Saudara kalau catcher, posisi catcher itu orang yang berdoa di belakang. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan numpang tangan, terjadi sesuatu dia siap menangkap. Itu catcher, ya. Belum tahu ya? Ya, itu namanya catcher.
Jadi kalau ada orang, nah biasanya ada orang siap-siap di belakang gitu untuk ya kalau ngelebak gitu kan, atau misalnya manifestasi, dia akan siap menangkap. Hadapi dengan kebenaran ya, Tuhan Yesus ingin mengambil luka-luka rasa sakit, bisa rasa terluka dan kesedihanmu. Jamah saling kasih. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidupmu, di dalam perkataanmu, sampaikan. Ya, tapi jangan kamu dosa. Nah, itulah sebabnya kamu sakit. Makanya kamu jangan begitu. Nggak boleh begitu, saudara ya. Ya, lepaskan kata-kata kesembuhan. Ngerti ya? Tidak ada lagi model GSI zaman dulu yang oleh karena kebodohanmu, kedegilanmu, jangan. Ya, nggak ada model GSI zaman dulu ya. Itu kalau antara hamba Tuhan aja, ya boleh lah antara pendeta-pendeta. Nah, belum tentu pendeta satu terima ya kan. Enak aja, lu yang degil, gue udah mandi. Dekil itu maksudnya. Ajak ampuni orang yang melukai hidupnya. Ayo ajak ampuni. Bawa pribadi yang lain untuk menyerahkan sakitnya ke Tuhan. Lepaskan lukamu, lepaskan kemarahanmu. Ayo, ya bawa ke Tuhan. Ayo bimbing untuk melepaskan pengampunan. Doakan, impartasikan kasih Tuhan untuknya. Nanti saudara akan ngerti. Ya, akan ngerti bagaimana mendoakan orang. Amin. Nanti kita akan praktek, belajar di pemerintahan. Ayo doain orang. Ya, bawa temanmu satu sini, nah yang bawa itu doain.